Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat, kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar, karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya
Saya percaya tempat ini siang hari ini dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri. Yes, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Siang hari ini Tuhan di tempat ini kami menyadari bahwa hari ini Tuhan kami sudah berada di penghujung bulan Oktober. Kami percaya itu semua karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang terus menjaga setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan hari ini Tuhan jemaat-Mu bersatu hati datang di tempat ini untuk membawa syukur kami. Lewat puji-pujian kami Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tempat ini bertahta atas pujian kami. Di setiap kami Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Seberapa banyak dari kita yang siap menerima sukacita surga, katakan haleluya. Hey. Kasihkan, tengah
buat jalan di tengah lautan. Membuat jalan di tengah laut. Kau bangkitkan iman dan kekuatan. Yes. Saat harapanku terhenti, Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Come on. Tempatku
bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi solatkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Melewati setiap badai hidup kami Tuhan. Kami terus percaya Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang
datang di hadapan Tuhan membawa syukur secara pribadi sama Tuhan. Dia sudah menyertai kehidupanmu. Dia sudah menjaga setiap langkah kakimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia mengecewakan kami, sekalipun dunia menolak kami Tuhan, iman kami berkata Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan hidup kami Tuhan. Iman kami berkata Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Walaupun kami belum melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami berkata Immanuel, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau Allah beserta. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang meneguhkan kami. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Firman-Mu lah yang akan membawa kami kepada seluruh kehendak dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba terbatas Tuhan, tapi hamba percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Biar itu menjadi bagian hamba-Mu. Aku berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Berkati semua mereka, sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan jatuh di tanah yang subur, dan kami akan menikmati berkat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ana semangatnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, menyambut firman Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar hari ini ibadah 2? Wow, kurang kenceng. Sekali lagi. Apa kabar ibadah 2 hari ini? Wah, luar biasa. Oke, dan mengawali khotbah saya, siang hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu. Saya akan membagi-bagikan hadiah, ada 3 yang mau dengan cepat datang ke depan. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau berkat Tuhan, mau hadiah. Saya hari ini mau berbagi dulu. Silakan, ada yang mau? Wah, kalau begitu saya akan tunjuk. Dari ibu dari sebelah sini dulu. Silakan, Bu. Wah, Ibu siapa ini? Di depan Ibu. Oke, silakan. Sini aja, Bu. Jangan dilihat isinya. Sekarang wakil dari Bapak. Nah ini. Bro. Masih ada 1. Percaya bahwa saya tidak sedang mencari masa. Oke, ada anak muda yang berani, silakan cepat. Wow, silakan. Oke, ya sini dek. Ya ini dia. Nggak ke sekolah minggu sayang? Oke, ya. Saya katakan saya tidak mencari masa. Atau sedang tidak mencari cita, pencitraan. Seperti khotbah Pak Stephen minggu kedua kemarin ya Pak ya. Mencari pencitraan. Yang jelas saya juga tidak sedang mencari sensasi. Seperti khotbah yang Pak Danang sampaikan. Yang saya lakukan ini adalah saya mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saya mau belajar untuk memberkati. Ya, karena memberkati itu bukan soal berapa banyaknya. Nominalnya berapa, seberapa besar hadiahnya, tetapi hati. Karena Tuhan lihat hati, Tuhan melihat ketulusan hati ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Karena itu sih esensi dari kehidupan kita untuk orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu esensi utama dari Tuhan. Ya, dan karena sudah berbicara berkat, tema khotbah saya hari ini adalah berbicara tentang menyingkirkan penghalang berkat. Sekali lagi, menyingkirkan penghalang berkat. Kita baca sama-sama dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini, pesan Tuhan buat kita bahwa hati Tuhan itu sangat rindu untuk memberkati kita. Yang percaya sama-sama kan tekan tangan, amin. Ya, dia rindu untuk memberkati kita semua. Berkat-berkat yang daripadanya dia ingin kita semua miliki. Berkat apa saja yang Tuhan sediakan buat kita. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu, itu kalau saya ingat Pak Edi bilang, ada begitu banyak janji berkat. Ya, dari awal sampai akhir, Alfa sampai Omega, itu janji Tuhan buat kita semua. Berkat janji Tuhan apa saja yang Tuhan berikan? Berkat keselamatan. Kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Ya, berkat damai sejahtera dan sukacita. Meskipun kita sedang sakit, kita sedang bergumul dengan keadaan ekonomi kita, tapi Tuhan kasih damai sejahtera, kasih sukacita. Untuk apa kita memiliki banyak harta, banyak uang, tapi tidak ada damai, tidak ada sukacita. Tuhan memberi berkat ini buat kita semua. Berkat kekuatan, berkat perlindungan dari Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan. Wah, sangat banyak. Dan ini yang paling terakhir. Jangan anti dengan ini. Saya berdoa kita semua tidak anti dengan hal ini. Berkat kesejahteraan dan kemakmuran. Ini Tuhan janjikan buat kita.
Ada orang bilang sentil-sentil berkat tuh yang utama Tuhan bukan berkat. Iya, Tuhan yang utama, tetapi Tuhan rindu kita menerima janji-janji berkat ini. Ya. Lalu apa sih yang menjadi penghalang untuk kita menerima janji Tuhan ini? Saya katakan tadi, hati Tuhan itu rindu sekali kita diberkati. Hati Tuhan itu orangnya, Tuhan itu suka memberi. Dan dia rindu kita menikmati. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada penghalang-penghalang yang membuat sehingga kita tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan ini. Apa saja penghalang yang menghalangi berkat buat kita? Yang pertama, dosa. Dosa adalah bentuk pelanggaran firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan, menyimpang dari kebenaran. Maka ada firman Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Untuk kita terus berhasil dan beruntung menerima berkat Tuhan yang dari Tuhan yang dia sediakan, jangan menyimpang dari firman. Jangan lari dari firman. Dosa adalah bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan, bentuk pemberontakan. Ada contoh di dalam Alkitab itu tentang cerita, kita semua tahu ya, dari sekolah minggu tahu tentang Adam dan Hawa. Ya, waktu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden itu taman yang penuh kebahagiaan menurut saya. Karena di situ banyak sekali berkat-berkat Tuhan di situ yang untuk memperlengkapi Adam dan Hawa. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menikmati itu? Mereka melanggar firman. Waktu Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi mereka lebih mendengar apa kata si jahat, si iblis dan mengikuti apa kata iblis daripada mengikuti apa kata Tuhan. Itu tidak taat. Dan akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Kalau dikeluarkan berarti tidak bisa menikmati dong berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Ya. Apalagi kalau kita dalam dosa. Dosa membuat kita terpisah dari sumber berkat, yaitu Tuhan. Jadi dosa memisahkan kita dari yang adalah Tuhan adalah sumber. Saya punya ilustrasi tentang ini, saya coba renungkan ilustrasi apa ya. 3 hari kemarin saya coba bikin satu video, bagaimana ketika saya coba lihat bagaimana kalau pohon cabang ini dikeluarkan dari induk pohonnya. Kita petik dan kita akan lihat. Nah, kita akan saksikan video ini bersama-sama. Ada sebuah pohon, tumbuhnya subur, banyak cabang dan rantingnya. Hampir setiap cabang, ranting mengeluarkan buah, buahnya banyak. Bahkan di setiap cabang ada dan mengeluarkan buah juga ada banyak kumbang yang datang. Ini kalau bisa dilihat kumbangnya ada. Dan saya akan mengambil satu cabang atau satu ranting untuk dipisahkan dari pohonnya. Ini saya sudah ambil, ada buahnya. Saya pisahkan. Kita akan lihat seberapa lama cabang yang dipisahkan ini dia bertahan ketika terpisah dari induk pohonnya. Oke, kita saksikan yang setelah saya perhatikan dan saya coba amati dari hari pertama, hari kedua sampai hari ini. Dan kita lihat hasilnya, bisa ditayangkan fotonya. Ya ini dia, ini hari pertama, hari Jumat kemarin. Waktu dipisahkan kelihatan masih segar, masih hijau-hijau. Ya. 2 jam kemudian masih belum terlalu ada perubahan. Tapi ketika kita lihat di malam hari sudah mulai layu. Ya mulai layu. Dan di hari kedua di jam 8 pagi saya lihat, wah sudah ada yang kering daunnya. Sudah ada yang kering. Dan di hari yang kedua di jam yang berbeda, 2 jam kemudian, 2 jam setengah kemudian, dia sudah berubah, semakin tambah banyak yang kering daunnya. Dan hari yang kedua kemarin tadi malam jam 5 sore, ini hasilnya hampir semuanya sudah ada yang kering dan layu. Apa sih yang saya mau sampaikan di sini? Ketika yang ini, hari terakhir, ini hasilnya.
sudah sangat kering, layu, udah gampang rapuh, gampang hancur. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika cabang ini keluar dari induknya, dia sudah tidak mendapatkan sari-sari makanan dari pohon itu. Dan yang terjadi adalah kalau sudah terputus dengan pohonnya, sudah tidak ada makanan. Seperti itu. Mungkin foto yang pertama, nggak apa-apa, masih boleh. Saya masih punya banyak cadangan, nggak apa-apa, ya. Hari berikutnya, wow, semakin kelihatan, semakin susut semakin. Nah, pesan Tuhan, kalau saya yang sampaikan, ini sebenarnya tinggal tunggu waktu sih. Ketika kita berpisah dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, lebih mengandalkan kekayaan kita, lebih mengandalkan kekuatan kita daripada mau melekat dengan Tuhan, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi banyak kesaksian di dalam kehidupan orang ketika mereka jauh dari Tuhan, rohani mereka itu semakin layu, semakin lesut, dan akibatnya ini kayak ini sekarang ini mudah hancur. Makanya tidak heran orang-orang yang jauh dari Tuhan itu rapuh hidupnya, mudah tersinggung, gampang marah, kecewa, so ndak mau pi komsel, so ndak mau datang ke gereja, pindah gereja apalagi. Ya, apalagi yang terjadi ketika rohani kita mulai turun. Itu sering kayak ini ya, bersungut-sungut. Ini buah waktu saya petik, ini bagus mulus. Sekarang sudah keriput kayak tapi muka ini jauh. Foto dulu ini. Karena apa? Bersungut-sungut. Mulai mengeluh. Ya, mulai mengeluh. Jadi jangan memisahkan diri dari Tuhan. Buang dosamu, tinggalkan dosa. Kita baca sama-sama di dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita. Tuhan rindu doa-doa kita pun dijawab oleh Dia. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar keluhan-keluhan doa kita. Tapi ada pemisah yang sehingga Tuhan tidak dapat melakukan, yaitu dosa. Buang segala dosa. Apa sih dosa-dosa yang ada pada kita? Contoh-contoh aja. Bohong, dosa enggak? Membohongi pasangan, dosa enggak? Membohongi relasimu, dosa enggak? Membohongi sesama, dosa ya. Kemunafikan, dosa. Nah, khotbah Pak Stephen, isi khotbah kemarin minggu kedua, saya nak kupas panjang di sini. Munafik itu dosa. Dengki, apalagi ini. Apa itu dengki? Penyebar dengki, perasaan benci ketika melihat orang lain berhasil. Aduh, kayak dia berhasil ya. Kita ganuk pada dia, kita ganas pada dia. No. Dan dengki itu dia akan berusaha untuk merebut, kalau bisa direbut kebahagiaan orang itu. Itu dengki. Ya, apalagi dosa, fitnah. Nah, menyebarkan gosip. Ya, itu fitnah. Penyebaran informasi bohong tanpa dasar kebenaran. Itu fitnah. Dan orang-orang seperti ini jauh dari berkat Tuhan. Ya, hidup akan menjadi seperti yang ilustrasi ini tadi. Ya, seperti ini. Jikalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, buanglah segala dosamu. 1 Petrus 2 ayat 1. Ini firman Tuhan mengatakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saya minum sebentar. Itu poin 1. Ya.
Buang, singkirkan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita menerima berkat Tuhan. Kita harus singkirkan. Apa yang kita harus singkirkan? Penghalang-penghalang berkat. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk adalah sampah dalam hidup kita yang akan menghambat berkat-berkat Tuhan mengalir buat kita. Dan sampah itu harus disingkirkan atau dibuang. Saya punya kesaksian di rumah. Waktu di rumah itu ada banyak mata keran. Dan ini yang terjadi pas di kamar mandi. Waktu saya masuk ke kamar mandi. Nah di rumah kan ada pendorong air. Maksudnya kencang airnya. Tapi waktu saya buka kerannya kenapa kecil ya. Nah, saya coba di luar lagi buka di wastafel. Ih kencang. Kok ini enggak ya? Oh saya buka, mungkin tersumbat. Saya buka filternya, saya lihat. Wah benar, banyak kotoran di dalam, banyak lumut di dalam. Saya keluarkan semuanya itu baru saya pasang lagi. Dan ketika saya buka, wah kencang. Dalam, ya airnya jadi kencang lagi. Jadi kita harus buang semua sampah-sampah. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita kalau kita mau lihat. Hidup kita mau diberkati dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa saja sampah dalam hidup kita? Yang pertama, saya coba bahas tentang ini. Boros. Hidup berfoya-foya. Nah, ada sebuah contoh di dalam firman Tuhan. Kisah seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Ya, anak yang sulung dan yang bungsu ya. 2 sulung dan yang bungsu. Nah, di dalam cerita ini di dalam Lukas 15, kita baca dulu ayatnya. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Cerita dari anak yang bungsu dan sulung ini adalah anak sulung dia datang ke orang tuanya, papanya. Papa, kita mau minta kita pebagian harta. Anak yang bungsu, kita mau minta kepunyaan bagianku, warisan. Dan kalau kita baca di dalam Lukas 15 itu, bapaknya memberi kepada anak itu. Tapi bukan cuma anak yang bungsu, anak yang sulung juga dia beri. Bapaknya tahu kalau kita cuma mau kasih pada anak yang bungsu, takut yang sulung mengiri. Ya Tuhan itu baik, bapaknya itu baik. Dia mau adil, dia kasih. Singkat cerita, anak ini yang bungsu ini dia pergi. Dan firman Tuhan bilang beberapa hari kemudian dia jual semua harta. Dia jual semua apa yang Tuhan bapaknya kasih ke dia. Apa yang terjadi dia tidak pernah tahu akan ada masalah. Bukankah kita hal yang sama? Kita merasa kita punya segalanya. Tapi ingat, ada satu masa kesulitan yang kita tidak pernah tahu ketika datang dan kita akan kebingungan sendiri. Makanya beberapa hari yang lalu anak saya yang paling bungsu menasihati saya, "Pak, jangan boros, simpan-simpan uang, ke depan akan ada kesukaran, masa sukar." Saya ingat firman Tuhan waktu Yusuf ya, ada masanya 7 tahun. Kesukaran 7 tahun itu kelimpahan. Apa sih? Kita harus berhikmat. Kita jangan boros, jangan berfoya-foya, hemat-hematlah. Jangan mengikuti gaya hidup. Saya juga belajar di sini, saya menyampaikan, saya juga mau belajar. Ya, harus kita banyak berhikmat dalam hal mengolah kepercayaan yang Tuhan kasih. Nah, anak ini ketika habis semuanya, enter mau cari makan susah. Soalnya ada doi dan dia ingat dia kembali kepada Bapa yang dia tahu Bapa itu punya segalanya. Nah, yang apalagi yang harus kita buang? Yang harus kita buang dalam hidup kita. Iri dan kebencian yang saya sudah sentil tadi. Padahal ini anak bungsu dapat ya, dikasih ya, dikasih. Kenapa dia mau mengiri ya? Sulung, kenapa dia mau iri hati terhadap adiknya? Nah, ceritanya kan adiknya balik ke orang tua. Nah, yang sulung ini ketika dia lihat kenapa ada pesta pora, ada
hamba-hamba dia bilang, pelayan-pelayan dia bilang begini ke anak yang itu sudah pulang dan bapaknya memotong hewan untuk pesta. Dia bilang, bukankah dia sudah pergi, sudah berfoya-foya, dia sudah memboroskan kok dia pulang, kenapa papa begitu? Kok kita nang selalu dengan Bapa, selalu melayani Tuhan, selalu datang ke gereja. Kok siapa dan kita seperti ini? Dan bapaknya keluar dia bilang, "Nak, sekian lama engkau bersama dengan aku. Masa ngana enggak tahu?" Ini saya pakai bahasa Manado. Kenapa ngana enggak pernah tahu? Semestinya ngana bersama-sama dengan Bapa, harus nikmati berkat yang ada bersama dengan Bapa. Berapa banyak orang tidak bisa menikmati padahal sama-sama dengan Bapa. Sudah sama-sama diberkati, menikmati berkat bersama dengan Bapa. Tapi dia tidak bisa menikmati kebahagiaan. Sepertinya dia kehilangan damai sejahtera. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Ada bersama-sama dengan Bapa tapi tidak ada sukacita. Apa yang menyebabkan dia ada damai sejahtera? Iri hati, kebencian. Ya, buang iri hati dan kebencian. Berikut apa yang harus kita buang dalam hidup kita. Kita harus singkirkan dalam hidup. Malas. Malas, ciri-ciri orang malas seperti ini. Yang saya tahu, nanti Bapak Ibu teman-teman tambahkan lagi. Ya, mudah-mudahan nanti cerita sendiri dengan hati karena yang merasa malas. Saya tidak mengerti, minta maaf. Apa ciri-cirinya? Membuang-buang waktu. Menunda-nunda pekerjaan. Ini ciri-ciri orang malas. Tidak berpikir masa depan. Saya ingat ada lagu dulu, Pak Edi tahu, tidur lagi. Mbak Surip, bangun tidur lagi. Mbak Surip, betul, angkatan saya pasti tahu. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita tidak tahu kapan datang masalah. Kita tidak tahu kapan datangnya masa susah, masa sukar. Jangan buang-buang waktu. Ya. Harus apa ya? Saya ingat dulu ada satu cerita dari orang tua, kadangkala selalu menasihati kami. Hei, tidur bangun malas. Belajar sama ayam sana. Ayam pagi-pagi sudah berkotek-kotek, terus sudah turun. Nah kalau orang malas, ayam lebih dulu mau patok itu makanan. Wah saya pikir benar juga ya. Benar juga. Orang malas, ada orang yang lebih dulu mau ambil. Ya. Jangan malas, katakan di sebelah kiri kanan, jangan malas, jangan sering tidur-tidur. Ada waktu tidur, ada waktu kerja. Ya. Ya, poin yang ketiga. Singkirkan penghalang berkat. Apa yang harus kita singkirkan? Pertengkaran. Lawan dari pertengkaran itu hidup rukun. Dan biasanya pertengkaran itu terjadi 2 orang ke atas ya, 2-3 orang. Seperti di dalam rumah, keluarga. Kalau cuma sendiri di rumah aman-aman ya. Tapi kalau ada istri, ada suami, ada anak, rawan pertengkaran. Nah, pertengkaran yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga itu akan membuat kehidupan hubungan suami istri itu semakin rusak. Makanya tidak heran
ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak bahagia, tidak harmonis. Hidup anak orang tua itu seperti tidak ada kerukunan di dalamnya. Bagaimana Tuhan memerintahkan berkat ke sana kalau tidak ada kerukunan? Makanya nasihat, saya pernah alami dan saya mau saksikan ini. Kalau istri lagi marah, ya, bapak-bapak diam. Katakan diam. Jangan dilawan. Nanti terjadi pertengkaran yang besar. Demikian sebaliknya, kalau bapak-bapak lagi marah, ibu-ibu jangan cerewet. Ya, diam, tenang saja. Selesai itu, ya, baru jangan bilang ini tunggu ngan habis bicara ya. Habis ini kita pebagian. Janganlah seperti itu. Ya, jangan. Itu Tuhan melihat hati. Ya, yang baiknya, oke, masalah terjadi pertengkaran, diceritakan. Sayang, sorry, saya minta maaf. Seperti itu. Jangan, kenapa ngana? Dia so marah lagi. Ngana boleh, kita boleh. Nah, seperti itu, seperti dulu ya sayang ya. Tapi sekarang kami mau belajar untuk mau berubah. Jangan bertengkar. Makanya tidak heran berkat Tuhan itu terbuang sia-sia dalam kehidupan keluarga kita. Mestinya kita nikmati kebahagiaan, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera yang terjadi di dalam. Ada orang bilang, aduh di rumah ini sama dengan neraka ya. Ya, seperti itu. Jangan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, saya punya ilustrasi untuk kenapa kita tidak perlu bertengkar. Semakin kita bertengkar, hidup hubungan keluarga kita itu semakin rusak. Semakin rusak. Nah, berkat itu mengalir ke, ini anggap ini kehidupan hubungan kita, kehidupan keluarga kita. Saya tutup sebentar. Kalau kita sering bertengkar, sering cekcok, saya katakan tadi, lama-lama hubungan keluarga kita rapuh. Kalau rapuh, gampang bocor. Ya, gampang bocor. Nah, kehidupan hubungan kalau sudah bocor, berkat itu terbuang sia-sia. Ketika semakin bertengkar, yang terjadi ini, bocor hidupnya, berkatnya terbuang sia-sia. Dan firman Tuhan tidak suka untuk berkat Tuhan disia-siakan. Tuhan itu baik loh. Dia juga setia dan adil. Dia yang mau berkat Tuhan itu disia-siakan. Makanya ada firman bilang, kalau Tuhan yang buka, enggak ada yang tutup. Kalau Tuhan yang buka, kita yang buka, kecuali ada yang mau datang. Tapi kita yang buka, enggak ada yang berani tutup. Kalau Tuhan yang tutup, enggak ada yang berani buka. Tuhan tahu, Bapa di surga tahu, daripada berkatnya terbuang sia-sia, mending dia tutup. Kalau dia tutup keran, siapa mau buka? Selain kita sendiri yang datang ke Tuhan. Tuhan minta ampun, saya salah. Perbaiki hidupmu, buang segala pertengkaran yang ada. Berikut, apa yang harus kita baca ayat dulu ini. Kenapa kita harus hidup rukun? Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan bilang, bahagia. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan bilang, hidup rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkat dari atas turun. Seperti yang tadi air itu mengalir ke bawah. Dari atas turun ke bawah. Apa yang harus kita singkirkan lagi dalam hidup kita? Agar kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kikir. Ini agak sedikit, tadi Pak Edi di dalam bilang, Pak Rudi, ini harus disampaikan. Apa? Kalau di Alkitab bilang orang kikir itu tidak masuk surga. Ada apa ya? Di Wahyu ya. Ada urutan kedua oleh Pak Edi jelas sekali. Urutan kedua itu. Wow. Nah, makanya saya mau sampaikan ini.
Kikir itu tidak suka memberi, ya. Orang kikir sedang menutup berkat Tuhan bagi hidupnya. Nanti saya kasih ilustrasi kenapa. Kita baca ayat dulu. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini firman Tuhan yang bilang. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Beri maka akan kamu diberi. Nah, berkat Tuhan kita harus berbagi dong. Yang dari Tuhan. Kenapa banyak orang itu pelit, dia tidak mau berbagi. Saya punya ilustrasi seperti ini. Ini gambaran kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita adalah saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya. Kalau kita tidak berbagi, kita tutup. Bapak Ibu punya selang di rumah dan selang air. Ketika kita jarang pakai, jarang mengeluarkan. Apa yang terjadi di dalam selang? Banyak lumut. Betul ya? Banyak lumut. Nah, lumut-lumut ini akan membuat nantinya kehidupan kita akan rusak. Berkat tersumbat, tidak akan mengalir lagi. Bagaimana kita supaya berkat itu selalu mengalir buat kita, supaya tidak terjadi lumut? Kita harus memberkati, salurkan berkat Tuhan. Terlalu jauh, makanya Tuhan tarik. Yang bawa jauh, jangan keras. Tuhan mau elah, bawa balik. Ya. Nah, supaya di dalam pipa ini tidak terjadi ada lumut. Di dalam kehidupan kita, supaya berkat itu mengalir terus, kita harus berbagi, memberi. Apa yang Tuhan punya, kasih pulang. Memberi persembahan. Apalagi, minta maaf, itu berbagi, praktekkan berkat Tuhan. Berkat itu dialirkan kepada keluarga dulu. Kasih istri, suami, anak, jangan pelit, bapak pelit, ibu pelit. Jangan, kasih ke anak-anak, kasih ke istri. Banyak-banyak supaya dia happy, senang, bahagia, kasih. Kasih. Yang ibu-ibu katakan amin. Berbagi kepada sesama, mereka yang membutuhkan. Yang terutama dulu, firman Tuhan bilang, sesama orang percaya, seorang seiman. Kita bantu, jangan lihat di sana, so susah. Biar juga ada bagian lain, ada Pak Edi, ada Pak Stephen yang memberkati. Kalau mau hidupmu diberkati, salurkan berkat Tuhan. Supaya berkat itu selalu baru mengalir. Semakin banyak kita memberkati, semakin banyak kita memberkati, semakin banyak Tuhan mengalirkan berkat buat kita. Baru kasih kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Seperti itu. Jangan tutup, harus memberi. Nah, sebenarnya esensi berkat bagi kita yang Tuhan kasih itu adalah, saya ingat moto Komsel sebenarnya ini. Moto Komsel. Saya diberkati Tuhan oleh Pak Heri. Jadi berkat yang Tuhan kasih ke kita itu tujuannya untuk memberkati orang lain. Itu sebenarnya esensi berkat. Kenapa Tuhan mempercayakan kita berkat? Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga berkat-berkat itu yang dari Tuhan yang selalu baru akan datang kepada kita. 1 Petrus 3 ayat 9. Ayat penutup. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau berkat? Beri, memberkati supaya Tuhan. Ini tangan ini jangan. Ya, kalau Bapak Ibu rindu, saya selesai. Hidupmu diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Buang, singkirkan penghalang-penghalang berkat itu. Apa penghalang berkat? Yang pertama adalah dosa. Buanglah dosa. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita harus tanggalkan itu. Kita harus buang semuanya. Yang ketiga adalah
Jangan ada pertengkaran di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam rumah, hubungan suami istri. Yang keempat, memberi. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, bersyukur buat hari ini, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus biar firman Tuhan ini terus menggema di dalam kehidupan kami. Bahkan terpatri di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini terus akan mengingatkan kami untuk hidup di dalam Engkau sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kami melakukannya supaya kehidupan kami semuanya diberkati. Aku berdoa semua jemaat Tuhan yang hadir di siang hari ini, Tuhan berkati mereka semua. Apapun persoalan pergumulan mereka, Tuhan yang tahu. Tuhan, aku berdoa biar semuanya Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan family time sebagaimana setiap hari Minggu kita adakan. Mari Bapak Ibu, kita keluar dari kursi kita masing-masing, kita lakukan selama 1 menit. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Yang belum kenal, mari kita kenalan satu dengan yang lain. Ayo Bapak Ibu. Amin. Masih ada waktu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, antusiasnya sudah melakukan family time, saling menyapa satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini atas nama gereja kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang di GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang lain di tempat ini, tapi kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya tentang nilai yang dibangun di gereja ini, Bapak Ibu bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah siap melayani Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman, yaitu pada hari Selasa. Pada hari Selasa ada Grow 101. Dan untuk tema Grow 1 kali ini adalah iman. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti, harus dilanjutkan, jangan sampai berhenti. Dan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti Grow 101 ini, dipersilakan mendaftar di bagian kantor, yaitu Bapak Danang Nugroho. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan Tuhan. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Lagi dengan iman
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kehadiran-Mu. Bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik yang mau memberkati kami. Mengajarkan kami untuk menyingkirkan hal-hal yang menjadi penghalang berkat-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Sehingga kami menjadi orang-orang diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak ibu saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.